Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Nurul Hidayani, NIM F2020-01125 dari kelas A3 Farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kimia medisinal dengan judul Hubungan Kuantitatif Struktur dan Aktivitas Anti-Kanker Senyawa Turunan Estradiol Hasil Perhitungan Metode Semi-Empiris PM3. Baik, langsung saja. Kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang berdampak secara langsung pada pola hidup masyarakat, tidak terkecuali pola makan yang semakin buruk, serta polusi yang memperburuk kondisi kesehatan masyarakat saat ini. Kanker merupakan salah satu penyakit yang ditimbulkan dari pola hidup yang kurang sehat. Tanda keganasan kanker adalah pertumbuhan yang menyusup, merusak, dan membentuk metastasis. Saat ini, kanker menempati salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi bagi manusia. Kanker terdiri dari bermacam-macam jenis, salah satunya adalah kanker payudara. Suatu penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa hampir sepertiga kanker yang diderita wanita adalah kanker payudara. Resiko pertumbuhan kanker payudara bagi wanita jauh lebih besar daripada pria, yaitu sekitar 100 kali. Hal ini disebabkan pertumbuhan kanker dipicu oleh adanya hormon estrogen dan diketahui bahwa wanita memproduksi hormon estrogen lebih banyak daripada pria. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa zat anti-estrogen dapat dimanfaatkan sebagai zat anti kanker payudara. Salah satu zat anti-estrogen yang telah diketahui memiliki efek inhibisi pada posisi karsinoma payudara adalah estradiol. Modifikasi gugus R pada kedua struktur dasar estradiol memungkinkan pembuatan model turunan senyawa dengan berbagai variasi aktivitas. Nilai aktivitas menjadi parameter yang penting dalam perancangan senyawa obat. Aktivitas dapat diukur secara eksperimental maupun teoretik. Pada satu sisi, pengukuran teoretik memiliki nilai lebih dibanding pengukuran eksperimental, antara lain dengan menghemat waktu dan biaya, serta menghilangkan resiko toksisitas. Salah satu riset untuk desain obat yang banyak dikembangkan peneliti saat ini adalah teknik analisis hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Analisis QSAR ini membahas hubungan aktivitas suatu senyawa sebagai fungsi dari struktur suatu senyawa. Struktur suatu senyawa tersebut dapat direpresentasikan sebagai parameter fisik dan kimiawi, variabel indikator, atau dengan peninjauan profil sifat molekuler secara 3 dimensi. Perkembangan kimia komputasi memungkinkan untuk perhitungan kuantum suatu senyawa sehingga dapat diperoleh struktur elektronik senyawa tersebut yang dapat dinyatakan dengan parameter muatan atom, momen dui kutub, kerapatan elektron, dan lain-lain. Lanjut, metode yang digunakan. 1. Materi penelitian menggunakan data 19 senyawa anti-kanker turunan estradiol tersubstitusi dengan data sekunder berupa data kadar penghambat rata-rata eksperimen dari satu seri analog struktur dan aktivitas yang diperoleh dari Muranaka di tahun 2001. Kedua, penelitian ini menggunakan perangkat keras komputer prosesor Pentium 3 dengan RAM 256 MB, perangkat lunak kimia komputasi Hypercam 6,01 untuk perhitungan kimia komputasi, dan SPSS 10,05 untuk analisis statistik. Ketiga, pengumpulan deskriptor. Penentuan deskriptor merupakan hal penting dalam penentuan persamaan QSAR terbaik. Deskriptor yang digunakan dalam penelitian ini yaitu muatan atom, momen dui kutub, dan logaritma koefisien partisi. Untuk deskriptor elektronik, perhitungan dilakukan meliputi tahapan pemodelan kimia, komputasi dengan prosedur optimasi geometri dari setiap struktur senyawa. Setiap senyawa yang digunakan dalam penelitian ini dibuat model struktur 2 dimensi. Setelah itu, model dilengkapi atom hidrogen pada tiap-tiap atom dan dibentuk menjadi struktur 3 dimensi dengan menu Boyle. Proses selanjutnya adalah melakukan optimasi geometri struktur berupa minimasi energi molekul guna memperoleh konformasi molekul yang lebih stabil. Perhitungan dilakukan dengan metode semi-empiris PM3. Batas konvergensi yang digunakan yaitu 0,001
Metode optimasi dilakukan berdasarkan algoritma Pollack-Lebiere. Data yang diperoleh adalah muatan bersih atom dan momen dwikutub. Muatan atom dipilih hanya pada atom-atom penyusun cincin A. Substituen R relatif akan berpengaruh terhadap nilai-nilai muatan atom tersebut. Pada penelitian ini juga digunakan deskriptor log P sebagai representasi gambaran lipofilisasi senyawa. Nilai deskriptor diperoleh dari perhitungan QSAR properties pada program Hypercam. Perhitungan log P ditentukan secara teoritis berdasarkan pendekatan fragmental. Yang keempat ada kajian QSAR. Persamaan QSAR terbaik yang digunakan untuk memprediksi ICES 1550 ditentukan dengan menggunakan analisis statistik regresi multilinear. Analisis dilakukan menggunakan SPSS dengan metode backward. Pada penelitian ini terlebih dahulu data hasil sejumlah 15 senyawa dipisahkan menjadi 15 senyawa fitting dan 4 senyawa uji. Analisis awal dilakukan dengan menggunakan 15 senyawa fitting, terutama adalah untuk memilih variabel bebas yang berpengaruh pada persamaan QSAR. Data lognya ada di bawah. Yang kelima adalah penentuan persamaan akhir ditentukan dari variabel bebas yang terlihat pada model terbaik yang didapat dari analisis regresi dan pengujian pada data senyawa fitting dan data senyawa uji. Analisis regresi dilakukan kembali terhadap total 19 senyawa turunan estradiol menggunakan program SPSS dengan metode enter, yakni menggunakan variabel bebas yang sudah dipilih berdasarkan analisis sebelumnya. Lanjut pada bagian pembahasan yang pertama, penelitian ini menggunakan metode semi-empiris PM3 dengan menggunakan 8 deskriptor. Deskriptor yang digunakan yaitu muatan bersih atom C dan cincin A, momen dwikutub dan koefisien partisi noktanol. Muatan atom menandai kepadatan elektron pada atom dalam molekul. Momen dwikutub merupakan deskriptor yang digunakan untuk menggambarkan polaritas molekul, sedangkan log P menggambarkan sifat hidrofobisitas suatu molekul. Data memperlihatkan bahwa untuk struktur yang berbeda menghasilkan nilai yang berbeda untuk tiap parameter. Perbedaan gugus-gugus yang terikat pada senyawa induk estradiol akan berpengaruh pada bertambah atau berkurangnya nilai masing-masing parameter. Substitusi pada suatu atom akan berpengaruh terhadap bertambah atau berkurangnya nilai negatif dari muatan atom pada atom di posisi berikutnya. Hal ini dikarenakan muatan pada suatu atom akan menginduksi atom-atom pada posisi berikutnya. Perubahan nilai muatan atom yang cukup signifikan terlihat pada atom C. Nomor 2, ada beberapa senyawa yang memiliki nilai muatan positif. Terlihat bahwa semua muatan yang mempunyai nilai positif adalah atom-atom yang mengikat gugus oksigen. Seperti pada atom C nomor 1 yang mengikat gugus OH, atom oksigen bersifat cenderung menarik elektron, sehingga atom C yang mengikat gugus ini akan bermuatan lebih positif. Perbedaan muatan bersih pada suatu senyawa mengakibatkan terjadinya interaksi antar kutub yang menyebabkan terbentuknya momen dwikutub. Momen dwikutub dalam kaitannya dengan aktivitas senyawa obat sangat bergantung dari sasaran obat tersebut. Apabila terjadi kontak yang cukup dekat antar molekul obat dan molekul reseptor sasaran pada area yang cukup luas, maka akan terbentuk energi interaksi antar kutub yang cukup besar. Dapat dilihat gambar model struktur 2-metoksi ekstradiol pada optimasi A, penyajian nilai muatan bersih atom pada cincin A dalam kurung B. Yang kedua, hubungan kuantitatif antara struktur kimia dan aktivitas biologis dapat diketahui dengan perhitungan statistik melalui bantuan komputer. Analisis data pada penelitian ini menggunakan program SPSS dengan 8 variabel bebas. Variabel bebas yang digunakan yaitu 6 muatan atom pada cincin A, momen dwikutub, dan koefisien partisi. Sedangkan variabel tak bebasnya yaitu log. Perhitungan regresi multilinear digunakan untuk mencari hubungan antara aktivitas biologis dengan beberapa parameter kimia fisik. Penelitian ini menggunakan 3 jenis parameter yaitu muatan bersih atom, momen dwikutub, dan log P.
Langkah pertama dalam analisis regresi ini yaitu mengambil 15 data senyawa untuk fitting dari 19 senyawa turunan ekstradiol secara acak. Sisa senyawa akan digunakan sebagai senyawa uji pada beberapa model persamaan yang didapat dari perhitungan statistik. Analisis data statistik pada penelitian ini menggunakan komputer dengan perangkat lunak SPSS versi 10,05 dan teknik regresi multilinear metode backward. Dari analisis ini dihasilkan 4 model persamaan. Keabsahan persamaan yang diperoleh dari arti perbedaan parameter yang digunakan dalam QSAR model Hans dapat dilihat dengan beberapa kriteria statistik diantaranya R, R2, dan SE. Sebelum menentukan persamaan akhir perlu dilakukan pengujian dari masing-masing model yang didapat. Pengujian dilakukan untuk membuktikan kebenaran model persamaan prediksi yang didapat dari hasil analisis regresi linear. Pengujian dilakukan dengan mencari nilai PRES. Hasil pengujian digambarkan dalam grafik berdasarkan persamaan regresi linear dari data fitting dan dari data uji. Garis lurus yang terlihat pada gambar 3 menunjukkan sebaran data yang diperoleh dari garis hubungan ideal. Gambarnya dapat dilihat grafik korelasi log eksperimen versus log prediksi model persamaan 3 dari senyawa fitting dan senyawa uji. Analisis data statistik pada penelitian ini menggunakan komputer dengan perangkat lunak SPSS versi 10,05 dan teknik regresi multilinear metode backward. Dari analisis ini dihasilkan 4 model persamaan keabsahan persamaan yang diperoleh dari arti perbedaan parameter yang digunakan dalam QSAR model Hans. Sebelum menentukan persamaan akhir perlu dilakukan pengujian dari masing-masing model. Yang didapat pengujian dilakukan untuk membuktikan kebenaran model persamaan prediksi yang didapat. Dapat dilihat perhitungannya. Selanjutnya yang ketiga, persamaan terbaik dilakukan dengan perhitungan SPSS menggunakan metode enter. Variabel bebas yang terlihat pada model persamaan yaitu muatan atom C2, C3, C4, C6, momen dwikutub, dan logaritma koefisien partisi. Persamaan akhir yang dihasilkan dari perhitungan ini yaitu dapat dilihat gambar di bawah, yaitu gambar 5 grafik korelasi log menggunakan 19 seri senyawa turunan estradiol. Harga N adalah jumlah senyawa turunan estradiol yang dianalisis. Nilai SE merupakan standar deviasi menjelaskan nilai kesalahan dalam perhitungan. Harga R sebesar 0,8241 menunjukkan tingkat hubungan antara data aktivitas biologis percobaan dengan data hasil perhitungan berdasarkan persamaan yang diperoleh dari analisis. Nilai F memperlihatkan makna hubungan bila dibandingkan dengan F-tabel, sehingga nilai ini dihitung relatif terhadap F-tabelnya. Data akan signifikan apabila rasio F dihitung atau F-tabel lebih besar dari 1 atau nilai F hitung lebih besar dari F-tabel. Data log prediksi dan log eksperimen dapat dilihat pada tabel 4 dan grafik persamaan regresi multilinear dari persamaan akhir ditunjukkan pada gambar 5. Model persamaan terbaik menyatakan bahwa 2 variabel bebas tidak masuk dalam persamaan yaitu muatan atom C1 dan C5. Ini bukan berarti kedua variabel tersebut tidak berpengaruh, tetapi dimungkinkan karena kedua variabel ini sudah terwakilkan oleh variabel yang lain. Model persamaan akhir hasil perhitungan menggunakan metode PM3 menyatakan bahwa ada 6 variabel bebas dan 8 variabel bebas yang masuk dalam persamaan. Keenam variabel bebas tersebut yaitu atom C nomor 2, 3, 4, 6, momen dwikutub, dan koefisien partisi N-oktanol atau R. Keenam variabel bebas ini dinyatakan memiliki hubungan dengan aktivitas biologi senyawa turunan estradiol lebih kuat dibandingkan dengan variabel yang lain. Lanjut kesimpulan. Muatan bersih atom pada cincin aromatis senyawa turunan estradiol, koefisien partisi N-oktanol atau air, dan momen dwikutub hasil perhitungan dengan metode semi-empiris PM3 dapat digunakan untuk memprediksi hubungan kuantitatif antar struktur dan aktivitas anti kanker senyawa turunan estradiol. Persamaan QSAR senyawa turunan estradiol adalah sebagai berikut. Log 1 per IC50 sama dengan 4,5705 tambah 4,7934 Ki C2 tambah 37,9810 Ki C3
tambah 152,4690 Ki C4 kurang 113,5838 Ki C6 kurang 0,9619 kurang 0,4873 log P. N sama dengan 19, R sama dengan 0,8241, SE sama dengan 0,3681. F hitung diper F tabel sama dengan 1,4132, pres eksternal sama dengan 1,6129. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.